Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu Teknik Mesin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dengan teknik perpipaan yang mana ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dasar-dasar teknik perpipaan, kemudian prinsip perancangan sistem perpipaan, kemudian macam-macam pipa serta standar diameter pipa tersebut. Kami dibimbing oleh dosen Bapak Bambang Sukiono STMT, kemudian presentator kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Mosohib Hasan, kemudian rekan saya Heri Ramaganda Sipayung, kemudian Indra Kurniawan Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan diawali mengenai dengan sistem perpipaan. Sistem perpipaan itu seperti pembuluh darah, arteri, dan vena yang ada di dalam tubuh manusia. Yang mana sistem perpipaan di sini mengalirkan fluida cair maupun gas dari suatu tempat ke tempat yang lain, di suatu posisi ke posisi yang lain. Salah satunya yaitu dari peralatan ke peralatan yang lainnya. Karena itu, bagian pipa saat disambung dengan fitting, kemudian valve, serta peralatan mekanikal lainnya untuk didukung dengan baik oleh hanger dan support. Inilah yang disebut dengan sistem perpipaan. Di dunia industri migas, sistem perpipaan banyak dipakai dalam mengalirkan fluida cair dan gas dari peralatan satu ke peralatan yang lainnya. Di sini contohnya yaitu fluida dari pompa aliran melalui pipa menuju separator dan masuk ke dalam tangki penyimpanan. Salah satunya yaitu di mesin plating yang mana di dalam tangki itu terdapat chemical. Nah, chemical tersebut akan dialirkan menuju ke sebuah proses plating, itu menggunakan pipa tersebut. Di sini terdapat beberapa macam pipa. Yang pertama, pipa ialah tabung dengan penampang melintang sesuai dengan persyaratan dimensi. Pipa merupakan salah satu elemen atau bagian perpipaan. Fungsi pipa sendiri yaitu sarana pengalihan atau transportasi fluida berbentuk cair, gas, maupun udara. Untuk contoh yang tadi mengenai dengan plating itu masuknya ke cair ya. Fluida ini mengalir memiliki temperatur serta tekanan yang berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi dari peralatan yang ada di sebuah mesin tersebut. Pipa itu biasanya ditentukan berdasarkan nominalnya, yaitu ukuran pipa, ketebalan pipa. Berdasarkan zat yang dialirkan, jenis pipa dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pipa air. Yang kedua, pipa minyak. Kemudian pipa gas, pipa uap, pipa udara, dan lainnya. Untuk pipa air, minyak, kemudian drainase, ini masuknya ke fluida atau cairan. Kemudian untuk yang gas maupun uap dan udara ini masuknya ke yang bukan fluida. Berikut adalah jenis material pipa berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ini PVC. Maaf. Yang pertama adalah non-metalik atau yang bukan metal. Contohnya adalah PVC. Ini biasanya dipakai di sebuah rumah atau di sebuah gedung, sebuah perusahaan yang mana itu untuk mengalirkan air bersih maupun air buangan atau limbah biasanya. Contohnya seperti ini. Contoh di sebuah bangunan ya. Biasanya untuk yang bersih maupun kotor itu dibedakan juga. Untuk posisi biasanya untuk warna juga tergantung dengan standar yang ada. Kemudian contoh lainnya adalah
FRP atau Fiber Reinforced Plastic. Pipa ini terbuat dari bahan komposit atau epoksi atau polyester dan resin. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian secara kelebihan pipa ini, yang pertama tahan terhadap korosi. Yang kedua tidak korosif. Ini sama sih ya. Intinya sih nggak mudah karat seperti itu. Kemudian tidak memerlukan lapisan cat dan mudah dalam perawatan. Kemudian secara elektrik tidak memerlukan proteksi katodik atau corrosion inhibitor. Jadi tidak mengalirkan listrik ya untuk yang pipa ini. Kemudian instalasi lebih cepat, lebih ringan dari pipa baja. Jadi ketika dibandingkan dengan pipa baja, pipa besi, atau pipa yang berbahan metal, ini cukup bagus karena lebih ringan. Kemudian secara operasional alias harga ya, ini lebih rendah. Kemudian lanjut, ini kekurangan dari pipa FRP. Yang pertama, kurang tahan terhadap ultraviolet. Kemudian kurang tahan terhadap benturan serta vibrasi, dan tekanan dan temperatur ratingnya terbatas. Jadi ini berpotensi ketika temperaturnya nanti tinggi, itu akan meleleh. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga dalam proses penggunaannya itu harus sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Kemudian untuk aplikasi FRP ini di dalam dunia migas berdasarkan fluidanya itu yaitu brine line, disposal line, kemudian fluida korosif. Ini bisa dipakai di beberapa fluida tersebut. Kemudian untuk pemasangan pipa di kondisi lingkungan korosif. Makanya pipa ini anti korosif sehingga dipasang di area-area yang memang itu berpotensi menyebabkan area tersebut berkarat atau korosif, seperti itu. Kemudian lanjut di slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.